Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernahkah kalian merasa sudah belajar berjam-jam, tapi saat ujian tiba ingatan seolah hilang begitu saja? Seringkali masalahnya bukan pada seberapa keras kita belajar, tapi bagaimana cara kita memanggil informasi tersebut. Saya Revinsa Armeta Muklis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah strategi dengan teknik active recall. Sebuah teknik psikologi yang melatih otak untuk aktif menyebut informasi, bukan sekedar menunggunya masuk. Apa sebenarnya teknik active recall itu? Sederhananya, teknik ini sering disebut sebagai the testing effect. Coba teman-teman perhatikan ilustrasi ini. Bayangkan otak kita seperti otot di gym. Jika kita ingin otot kita kuat, kita harus memberinya beban dan melatihnya secara aktif. Begitu juga ingatan. Proses memaksa otak untuk memanggil kembali informasi yang sudah dipelajari adalah bentuk latihannya. Semakin sering kita melatih otak untuk menarik beban, informasi tersebut keluar dari memori, maka koneksi saraf kita akan semakin kuat dan memori tersebut akan bertahan jauh lebih lama. Jadi, belajar bukan soal beberapa banyak informasi yang kita masukkan, tapi seberapa kuat otak kita mampu mengeluarkan kembali informasi itu saat dibutuhkan. Pernah nggak teman-teman merasa ada di situasi seperti ini? Pertama, sudah rajin membaca ulang buku berkali-kali, tetapi anehnya materi tetap terasa asing dan cepat lupa. Kedua, masih hobi pakai sistem kebut semalam, begadang sama halaman, tapi paginya otak malah blank total. Ketiga, saat baca sih rasanya paham banget, tapi begitu lembar ujian dibagikan, tiba-tiba semua jawaban hilang entah kemana. Dan keempat, sudah pakai stabilo warna-warni sampai bukunya penuh coretan cantik, tapi ternyata ingatan kita tetap saja abu-abu. Nah, nggak jelas kan? Nah, jika kita pernah merasa salah satu atau bahkan semuanya, tenang saja. Itu tandanya cara belajar kita selama ini masih pasif. Disinilah kita butuh solusi yang efektif. Mengapa belajar pasif tidak cukup? Mari kita lihat perbandingannya. Di sisi kiri ada belajar pasif yang selama ini sering kita lakukan, seperti hanya sekedar membaca buku atau meringkas materi tanpa memikirkannya dalam-dalam. Cara ini kurang efektif karena informasi hanya lewat dan otak kita berada dalam mode penerima yang santai. Sedangkan di sisi kanan kita punya belajar aktif sebagai solusinya. Di sini kita belajar secara aktif, otak tidak hanya menerima informasi secara searah, justru memproses dan mengeluarkan kembali informasi secara intensif. Ibarat jalan di hutan, belajar itu seperti melihat peta. Tapi belajar aktif adalah proses benar-benar belajar dan menebas semak-semak melewati jalur yang jelas. Semakin jalur itu dilewati, maka jalur memori di otak kita akan semakin terbentuk dan kuat. Ada 4 teknik yang bisa kita coba. Yang pertama, self-quizzing. Jangan cuma baca judul bab, tapi ubahlah judul dan subjudul menjadi pertanyaan. Misalnya, daripada membaca judul definisi psikologi, tanyalah pada diri sendiri, apa itu psikologi? Lalu cobalah menjawab tanpa melihat buku. Yang kedua ada teknik flashcard. Cara metode menggunakan kartu tanda jawab. Di sisi kartu ada pertanyaan, di sisi lain ada jawabannya. Ini sangat efektif untuk menguji konsep secara cepat dan menyenangkan. Yang ketiga ada blurting atau brain dump. Setelah selesai belajar satu materi, tutup buku dan tumpahkan semua yang masih kalian ingat di selembar kertas. Cara ini menunjukkan bagaimana yang sudah kalian kuasai dan mana yang belum kalian kuasai. Dan yang keempat ada Venyam teknik. Coba menjelaskan konsep rumit dengan bahasa yang paling sederhana, seolah kalian menjelaskan kepada anak kecil. Jika kalian belum bisa menjelaskannya, berarti kalian belum sepenuhnya paham. Apa sih hasil yang akan kita dapatkan dari menerapkan teknik active recall ini? Pertama, membangun daya ingat jangka panjang. Dengan memperkuat koneksi saraf setiap kali kita memanggil informasi, materi pelajaran akan menetap lebih lama di otak dan tidak mudah dilupakan begitu saja. Kedua, sebagai anti sistem kebut semalam. Teknik ini membangun memori secara bertahap atau dicicil. Ingatan yang dibangun sedikit demi sedikit jauh lebih kokoh daripada hafalan yang dipaksakan dalam satu malam. Ketiga, membuat belajar super efisien. Kita tidak perlu membuang waktu mengulang materi yang sudah hafal. Sebaiknya kita bisa langsung bagaimana
yang belum dikuasai dan memfokuskan waktu untuk perbaiki kelemahan tersebut. Dan yang terakhir, meningkatkan percaya diri saat ujian karena otak kita sudah terbiasa diuji secara mandiri selama proses belajar. Kecemasan saat menghadapi ujian akan berkurang. Jadi active recall bukan hanya soal lulus ujian, tapi soal bagaimana kita benar-benar menguasai ilmu tersebut untuk jangka panjang. Agar teknik active recall yang kita lakukan memberikan hasil yang maksimal, ada 3 tips penting. Pertama, jaga mood dan pemahaman dasar. Mengacu pada model Murder, perhatikan suasana hati teman-teman sedang baik. Sangat penting untuk paham konsep dasarnya terlebih dahulu sebelum melakukan recall, karena memaksa mengingat tanpa pemahaman membuat kita frustasi. Kedua, gunakan visualisasi saat mempraktikkan teknik blurting atau Veniam. Jangan terpaku pada teks, cobalah buat diagram. Elemen visual ini sangat membantu otak kita untuk mengorganisir dan mengingat informasi lebih kompleks dengan mudah. Yang ketiga, mulai dari yang kecil. Jangan langsung mencoba mengingat seluruh buku dalam satu waktu. Mulailah dari satu bab, bahkan satu paragraf saja. Dengan cara ini kita bisa membangun momentum dan rasa percaya diri perlahan tapi pasti. Sebagai penutup dari materi teknis kita, marilah kita rangkum semuanya dalam satu siklus belajar cerdas yang bisa teman-teman praktekkan mulai besok. Langkah pertama, teman-teman bisa memulai dengan membaca, menonton video, atau mendengarkan penjelasan untuk mendapat pemahaman awal yang benar. Kedua, bisa tutup dan ingat atau recall. Ini adalah bagian terpenting. Tutup buku atau sumber materi kalian. Lalu paksa otak untuk mengambil kembali informasi tersebut secara mandiri. Dan ketiga, ada identifikasi celah. Bandingkan ingatan kalian dengan materi asli. Perhatikan ada yang terlewat, salah, atau masih terasa membingungkan. Yang terakhir ada perbaiki dan ulangi. Fokuslah pada belajar celah kekurangan tersebut. Lalu ulangi kembali dengan jeda waktu agar ingatan semakin kuat. Dengan mengikuti siklus ini, teman-teman tidak hanya sekedar membaca, tapi benar-benar sedang membangun basis pengetahuan yang kokoh. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Sebagai rangkuman akhir, ingatlah satu hal ini. Belajar bukan tentang seberapa banyak materi yang Anda baca, tapi seberapa banyak yang mampu otak Anda panggil kembali. Mulai sekarang, jangan takut untuk merasa kesulitan saat mencoba mengingat materi tanpa melihat buku. Rasa sulit itulah tanda bahwa otak Anda sedang berolahraga dan menjadi lebih kuat. Ubahlah kebiasaan belajar pasif menjadi aktif dan rasakan sendiri perubahannya pada daya ingat Anda. Saya, Revinsa Armeta Muklis, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teknik active recall ini bermanfaat untuk perjalanan akademik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.